saya izin akan melakukan sesi konseling gizi dalam waktu 10 sampai 15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bagaimana kondisinya hari ini, Bu? Apakah ada keluhan? Masih pada nyeri dada dan badannya rasanya tuh cukup capek. Oh baik, terima kasih atas penyampaian kondisinya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dan saya di sini akan membantu pola makan Ibu dalam supaya kondisi jadinya lebih stabil dan tekanan darahnya lebih terkontrol serta kesehatannya lebih baik dan bertahan. Nah, sebelum lanjut saya akan melakukan pengukuran antropometri terlebih dahulu. Apakah Ibu sedia? Ya, saya bersedia. Saya berdoa pengukurannya. Berdasarkan hasil pengukuran antropometri tadi didapatkan berat badan ibunya 72 kg dan badannya 170 dan mendapatkan IMT sekitar 24,9 kg. Jadi dari kesimpulannya tadi berat badannya sudah masuk kategori overweight atau berat badan tinggi, tapi kondisinya bisa membuat kerjanya itu menjadi lebih berat sehingga perlu kita atur pola makan dan gaya hidupnya gitu. Oh, begitu ya Kak. Saya kira masih normal berat badan saya. Oh, masih mendekati normal tapi perlu dijaga supaya tidak naik lagi gitu. Masih normal tapi dikatakan berat badan lebih gitu. Nah, sebelumnya apakah ibunya sudah mengetahui tentang penyakit yang dialami sekarang? Cuma tahu katanya ada penyumbatan di jantung sih, tapi belum terlalu paham. Oh baik, saya jelaskan sedikit ya tentang penyakitnya ini. Jadi penyakit yang dialami ibunya itu termasuk penyakit kategori jantung koroner atau PJK. Nah itu terjadi karena adanya penyempitan atau pembuluh darah jantung akibat penumpukan lemak atau kolesterol. Nah, akibatnya aliran darah ke jantung itu menjadi terganggu gitu. Karena dari situ itu bisa muncul keluhan seperti nyeri dada, cepat lelah, kadang sesak atau tidak nyaman di dada. Kalau tidak dijaga dengan baik, kondisi ini bisa mempercepat kerja jantung dan meningkatkan risiko serangan jantung. Jadi pengaturan makan dan gaya hidup itu sangat penting untuk membantu pemulihan depannya. Apakah masih lebih dipahami? Iya Kak, sekarang saya jadi lebih mengerti. Baik Ibu, sekarang saya ingin mengetahui kebiasaan makanan ini sehari-hari. Nah, berdasarkan dari data recall makan, ibunya masih sering mengkonsumsi gorengan, rendang dan daging berlemak, makanan bersantan, ayam goreng, kopi manis dan makanan manis. Sedangkan konsumsi sayur dan ibunya itu masih sedikit. Apakah betul? Iya betul. Nah, menurut ibunya sendiri, makanan seperti itu memang sudah jadi kebiasaan sehari-hari. Iya Kak, saya memang suka makan yang gurih-gurih. Kalau makan tanpa gorengan tuh rasanya ada yang kurang. Oh gitu, memang banyak ya begitu ya. Tapi makanan tinggi lemak dan garam seperti gorengan, santan, terus daging rendang seperti tadi yang disebutkan oleh ibunya bisa meningkatkan kolesterol dan memperberat kerja jantung gitu. Nanti penyakitnya jadi makin parah kalau misalnya dikonsumsi terus menerus. Nah, dari hasil laboratorium yang saya dapatkan dari data ini, kolesterolnya cukup tinggi ya, dan HDL atau kolesterol jantung juga tinggi, HDL atau kolesterol tinggi itu rendah. Jadi pola makan memang sangat berpengaruh terhadap kondisi jantungnya. Berarti saya harus benar-benar mengurangi gorengan. Ya betul, dikurangi secara bertahap ya, jadi nggak harus langsung nggak makan gitu, enggak, cuma dikurangi bertahap. Nah, jadi supaya ibunya ini bisa juga nggak terlalu berat merasakan kayak tiap hari kan makan gorengan terus tiba-tiba nggak makan, itu kan juga berat di ibunya, jadi bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, dari kondisi ibunya ini masalah
asupan lemak jenuhnya itu berlebih. Lalu konsumsi garamnya dan makanan berminyak juga cukup tinggi seperti yang goreng-goreng tadi. Lalu ada asupan serat dan sayur juga masih kurang sesuai silikon yang tadi yang saya sebutkan. Lalu ada berat-beratnya juga berlebih, tadi di ukuran disebutkan juga gizinya overweight. Lalu kolesterol dan tekanan darahnya juga meningkat sesuai hasil laboratorium yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk membantu kondisi ibunya bisa menggunakan prinsip diet DASH, di mana pola makan sehat untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Nah, prinsipnya seperti apa? Seperti rendah makanan yang rendah garam, rendah lemak jenuh, rendah sayur buah, proteinnya cukup dan gizinya seimbang. Nasi masih boleh ya Pak? Masih boleh, tetapi pastinya disesuaikan. Jadi lebih baik pilih karbohidrat yang lebih sehat seperti nasi merah, kentang rebus, ubi, atau oatmeal sekali. Nah, jadi bisa dikonsumsi nasi sekitar seperti ini ya porsinya. Kayak gini, porsinya tuh jadi tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit gitu. Lalu bisa makan kentang juga bisa makannya seperti ini. Bisa memilih kentang yang lebih yang udah ukurannya cukup gak terlalu besar juga gak terlalu kecil gitu. Nah, Bapak juga dianjurkan makan 3 kali pertama dan 2 kali selingan, mengurangi goreng-gorengan dan santan kental yang saya bilang tadi. Lalu memilih lauk seperti ikan, ayam tanpa kulit, dan tempe itu melihat proteinnya ya. Lalu memperbanyak sayur dan buah yang awalnya ibunya nggak terlalu mengonsumsi banyak sayur dan buah. Nah, itu juga mengurangi garam dan makanan instan. Goreng-gorengan itu juga dikurangi ya Bu, karena itu tinggi lemak jahat. Lalu kan kita nggak tahu mengonsumsi goreng-gorengan itu, kita nggak tahu kalau minyaknya itu dipakai berapa kali gitu kan. Nah, jadi bisa mengurangi. Nah, lalu ibunya ini untuk makanan ini dan menurut ibunya makanan sehat seperti apa yang masih bisa dilakukan? Kalau saya masih suka ikan sama buah sih Pak. Oh, bagus sekali ya kalau itu. Kan juga bagus untuk kesehatan jantung, apalagi kalau diolah dengan cara selain digoreng, bisa dipanggang, dikukus, atau ditim gitu. Direbus juga bisa pakai sayur. Bisa juga dibuat pepes kalau misalnya ibunya bosan dikukus atau ditim gitu. Nah, kalau misal bosan nih makannya cuma nasi, ikan gitu kan. Nah, ini ada daftar makanan terbuka di mana bisa daftar makanan lain misal karbohidrat. Nah, itu makanan selain nasi bisa diganti dengan atau oatmeal sekali. Lalu kalau misal ikan bisa diganti dengan ayam tanpa kulit, bisa diganti protein yang lain, tempe bisa diganti dengan tahu gitu. Jadi tetap lebih enak dan segar untuk. Kalau kopi masih boleh Pak? Boleh, tapi sebaiknya dikurangi gulanya ya, dan jangan terlalu sering. Tapi air putih juga tetap utama. Jadi boleh awalnya kan sering konsumsi kopi, mungkin bisa dikonsumsi 1 minggu sekitar 3 kali saja, dan takaran gulanya juga cukup, tidak terlalu banyak untuk mengurangi konsumsi gula gitu. Nah, selain makan, saya ingin mengingatkan tentang kebiasaan merokok, karena riwayat merokok itu cukup lama ya, lebih baik jika mulai dikurangi, bahkan dihentikan secara bertahap, karena rokok juga memperberat penyakit jantung gitu. Iya Bu, memang lagi coba mengurangi sih. Ya bagus sekali ya Bu, itu langkah yang sangat baik untuk kesehatan ibunya. Nah, kita juga akan melakukan monitoring dan evaluasi ya, seperti pemantauan pola makan ibunya dan memantau berat badan agar tidak terlalu overweight gitu. Lalu pemantauan tekanan darah dan memantau hasil kolesterol. Nah, jadi nanti bisa dilakukan tes laboratorium lagi, mungkin bisa dipastikan kalau gula darah kolesterolnya tidak naik dan lemak baiknya juga ikutan tidak turun seperti di lab awal gitu. Lalu jadi perkembangan kondisi ibunya itu jadi lebih terpantau gitu.
Nah, sebelum kita akhiri, coba boleh Ibu mulai sedikit apa saja yang perlu diperhatikan tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, saya harus mengurangi gorengan, santan, sama makanan berlemak. Terus yang kedua, lebih banyak makan sayur, buah dan ikan. Dan yang ketiga, garam dikurangi. Nah, betul sekali Ibu, itu juga sudah tepat. Nah, berarti tadi Ibu sudah memperhatikan saya menjelaskan ya, berarti apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup juga. Oh, sudah jelas. Baik. Terima kasih atas waktu dan kerjasama hari ini. Mumpung waktu yang sudah habis, saya berharap Ibu bisa mulai menerapkan pola makan sehat secara bertahap dan konsisten yang seperti saya jelaskan di awal, supaya kondisi jantungnya membaik dan kolesterolnya jadi lebih terkontrol begitu. Dan tubuh terasa lebih sehat gitu ya, dan tetap semangat ibunya. Nanti kita evaluasi lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ada leaflet bisa dibawa pulang, bisa dibaca-baca di rumah. Bisa bawa ya? Iya, boleh dibawa. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sudah datang. Mari. Mbak,